Halo teman-teman semua, selamat datang di Cyber Learning Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai eh, mengenal profesi cyber security. Nah, di materi ini nanti kita akan eh, berkenalan mengenai bidang apa saja yang diminati ya, atau di bidang apa saja yang ada gitu ya, yang ada di cyber security. Karena kan cyber security itu adalah pekerjaannya ya. Cuman kalau bidangnya itu nanti beda-beda. Oke. Nah, untuk pekerjaan di bidang security ini sebetulnya pekerjaan tersebut itu adalah pekerjaan yang memang berfokus untuk melindungi sistem. Kemudian melindungi sistem jaringan dan data dari serangan cyber ya dengan berbagai peran gitu. Nah, makanya di cyber security ini sebetulnya masih jarang orang yang memang ahli di bidang cyber security. Oleh karena itu, ada beberapa perusahaan yang memang memberikan income atau gaji yang sangat menggiurkan ya, terutama untuk di bidang cyber security. Gitu. Contohnya misalkan seperti security analyst ya. Security analyst itu adalah eh, tugasnya itu untuk mencegah terjadinya perusakan atau pencurian data dan informasi sensitif ya perusahaan dari peretasan. Nah, ini ada beberapa yang memang perlu keahlian khusus ya di sini. Ya, contohnya misalkan orang tersebut harus mengetahui ethical hacking gitu. Jadi tidak sembarang orang yang diterima di security analyst. Jadi harus ada pengetahuan dasar mengenai ethical hacking ya. Apa itu ethical hacking? Jadi ethical hacking itu peretas yang memang secara etik ya, secara eh, aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan dan batasan-batasan yang sudah dibuat gitu ya. Jadi kalaupun menyerang sistem itu nanti akan diberikan batasan-batasan tertentu ya untuk menyerang sistem yang akan menjadi targetnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, orang tersebut harus memahami komputer forensik. Jadi bila mana ada kejadian yang memang mengharuskan untuk memforensik sebuah perangkat gitu ya, sebuah log system, itu tim security analyst itu harus tahu gitu ya batasan-batasan dari komputer forensiknya juga gitu. Kemudian tools yang digunakan di dalam komputer forensik itu harus betul-betul dikuasai oleh security analyst. Dan yang ketiga itu bisa melakukan reverse engineering. Nah, apa itu reverse engineering? Jadi di dalam reverse engineering, security analyst itu perlu menguasai teknologi atau aplikasi yang sudah dibuat oleh developer atau oleh programmer gitu. Mempelajari apanya? Mempelajari cara kerjanya, kemudian mempelajari bagaimana mendeteksi atau bagaimana menyelesaikan bug yang ada di aplikasi tersebut. Gitu. Nah, sehingga nanti kalaupun ada error yang ada di aplikasi, itu akan lebih mudah untuk menyelesaikannya atau menyelesaikan masalah error tersebut gitu. Ya, intinya security analyst itu harus tahu bagaimana cara kerja suatu aplikasi, baik itu aplikasi website, aplikasi mobile, gitu ya, aplikasi desktop, gitu. Itu untuk memang untuk
jadi nilai plus nantinya ya. Jadi nilai plus sebagai security analyst ya. Mengetahui teknologi-teknologi sebuah aplikasi. Seperti itu. Nah, itu contoh dari ini ya, contoh dari peran dari security analyst. Kemudian contohnya misalkan ini ada penetration tester ya, atau ethical hacker. Tugasnya ini adalah untuk mensimulasikan serangan cyber. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menemukan kerentanan. Untuk menemukan kerentanan sebuah aplikasi ya melalui simulasi serangan cyber, dan ketika kerentanan itu sudah diketemukan, nah maka tugasnya penetration testing ini adalah memperbaiki ya, membantu untuk memperbaiki, memitigasi ya, memitigasi atau seperti ini ya, seperti membantu untuk mencegah ya, mencegah sesuatu serangan itu terjadi kembali gitu. Nah, apa aja skill yang harus dimiliki? Yang pertama itu adalah pengetahuan jaringan yang mendalam. Jadi sekarang bukan dasar-dasar jaringan lagi. Dasar jaringan sih memang perlu ya untuk penetrasi testing ini, karena kan kalau misalkan tidak mengetahui atau tidak, atau awam ya, atau awam dalam jaringan komputer, itu nanti akan kesulitan nanti untuk melakukan serangan atau eksploitasinya. Kemudian yang kedua itu adalah menguasai sistem operasi, terutama penetrasi tester ini adalah menguasai sistem operasi Linux gitu ya. Itu yang nanti menjadi nilai plus gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah mempunyai keterampilan seperti pemrograman Python ya, kemudian script based atau script PowerShell. Nah, nyambung dari penguasaan sistem operasi ya, ini poin ketiga ini nyambung dari penguasaan sistem operasi. Nah, kenapa? Karena kalau orang ini atau kalau profesi ini menguasai sistem operasi, itu pasti akan terampil juga sih harusnya ya, terampil juga ke script-script seperti Bash, kemudian PowerShell gitu ya. Jadi sudah terbiasa dengan script yang memang diketikkan di terminal gitu. Terminal seperti kali Linux gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah penggunaan tool pen testing. Nah, tool pen testing itu kan banyak tuh ya, ada Burp Suite, kemudian ada Hydra, kemudian ada MS Floyd gitu ya, kemudian ada masih banyak ya, masih banyak. Selain itu masih banyak yang memang tools yang perlu dikuasai ya oleh penetration tester ini gitu. Karena penetration tester ini selain menggunakan tools yang memang sudah free atau sudah bisa digunakan secara bebas, penetration tester ini juga ya harus bisa menciptakan tools untuk penyerangan nantinya, untuk simulasi serangan. Ya, itu nanti akan menjadi nilai plus seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah pemahaman kerentanan seperti SQL injection, cross-site scripting, dan lain-lain. Nah, maksud pemahaman kerentanan ini harus tahu cara kerjanya gitu. Jadi jangan sampai misalkan gini, contohnya hacker itu harus tahu bagaimana si penyerang itu masuk gitu ya, lewat pintu mana si penyerang tersebut masuk, lewat kerentanan yang mana si penyerang itu masuk. Nah,
salah satunya misalkan SQL injection. Nah, ketika penetration tester ini mengetahui cara kerjanya SQL injection, bagaimana cara masuknya ke dalam sebuah sistem, bagaimana cara membobolnya melalui SQL injection. Nah, itu nanti akan menjadi nilai plus untuk nantinya si penetration tester ini akan memitigasi gitu ya. Memitigasi supaya SQL injection ini bisa ditutup celah keamanannya. Nah, ini nantinya akan memberikan masukan ya, akan memberikan masukan terhadap organisasi atau perusahaan bahwa kerentanan SQL injection ini terletak di beberapa titik misalkan seperti itu. Jadi ada beberapa titik yang memang perlu ditutup ya, supaya tidak bisa dimasuki perintah SQL injection. Jadi tidak ini bahaya sekali kalau misalkan ada sistem yang memang bisa dimasuki oleh SQL injection atau bisa diinjek ya perintah SQL-nya. Karena kan kalau misalkan perintah SQL-nya bisa diinjek, apalagi melalui aplikasinya, itu akan menampilkan sebuah data yang memang krusial atau data yang penting gitu ya. Karena itu sudah berhubungan dengan database nantinya. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah memahami cara kerja aplikasi. Nah, seperti reverse engineering. Ya, jadi ethical hacker ini harus memahami aplikasi yang memang menjadi target, terutama cara kerjanya, baik dari teknologinya, baik dari bahasa pemrograman yang digunakannya gitu. Nah, itu harus dipahami secara detail gitu, seperti itu. Oke, itu contoh dari peran penetration tester. Nah, sekarang ada bidang yang lain yang perusahaan perlu gitu ya, atau organisasi yang memang sering membuka nih bidang ininya. Contohnya misalkan ada incident responder, kemudian security architect gitu ya, kemudian security engineer, malware analyst, computer forensic, cloud security specialist, cyber security consultant, chief information security officer atau CISO. Nah, ini ada beberapa peran yang memang yang memang sedang dicari nih oleh sebuah organisasi atau perusahaan mengenai pekerjaan dari cyber security. Seperti itu. Kemudian gaji yang ditawarkan juga ini tidak main-main ya teman-teman ya. Pemula saja ini untuk gaji junior security analyst ya atau SOC analyst itu sekitar, kalau pengalamannya 0 sampai 2 tahun itu sekitar 6 juta sampai 12 juta per bulan. Menarik sekali nih. Ini sangat besar sekali nih kalau untuk pemula gitu ya. 6 sampai 12 juta tuh gaji yang ditawarkan. Kemudian yang menengah itu gajinya di antara 12 juta sampai 25 juta per bulan. Nah, makanya ini gaji yang ditawarkan ini kenapa besar? Karena tidak semua orang yang bisa atau yang ahli ya dalam bidang cyber security gitu. Jadi masih jarang nih orang yang ahli dari cyber security. Makanya perusahaan tersebut menawarkan gaji yang memang lebih besar gitu. Ya, karena memang jarang, kemudian dan ibaratnya langka ya orang yang menguasai cyber security ya. Mungkin kedepannya nanti karena di perkuliahan itu ada ada kurikulum yang membahas mengenai ethical hacker ya, mungkin kedepannya nanti ada makin banyak nanti ya orang-orang yang ahli dari bidang cyber nantinya. Kemudian ada senior. Nah, senior lebih gede lagi nih ya. Ini senior itu kalau berpengalamannya 5 sampai 8 tahun itu nanti akan mendapatkan gaji sebesar 25 juta sampai 40 juta per bulan. Nah, kalau expert ini lebih dari 50 juta. Ya, ini
Bahkan nanti akan lebih tinggi lagi ya, kalau misalkan pengalamannya itu lebih dari 10 tahun, itu pasti akan ada tawaran yang memang lebih tinggi ya terkait gaji yang nanti ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi gitu, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya untuk pengenalan peran dan cara kerja dari cyber security gitu. Jadi silakan kalian kalau misalkan minat ya, tinggal dipilih saja di sini ya bidang lain, apakah kalian mau eh, meng-apply ya pekerjaan mengenai insiden responder gitu ya. Nah, cuman yang harus kalian kuasai itu beberapa yang memang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, skill yang harus dimiliki seperti pengetahuan jaringan yang mendalam dan lain-lain itu perlu dikuasai ya di bidang cyber security. Karena kalau tidak menguasai skill tersebut nanti akan kesulitan nanti untuk mencari celah keamanan atau menganalisa keamanan atau vulnerability yang diketemukan ya di dalam sistem gitu. Nah, itu nanti kembali lagi ke kalian ya. Apakah kalian menguasai skill tersebut atau tidak? Ya, mudah-mudahan kalau kalian mau belajar itu insya Allah akan dipermudah ya ke depannya seperti apa. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Nanti untuk kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silahkan di chat di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di sana. Kalaupun ada hal yang memang bisa saya jawab, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.